Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan melanjutkan materi dari kelas 8. Kalau di video sebelumnya atau di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang tekanan di zat padat dan zat cair. Sekarang kita membahas tekanan pada zat gas atau tekanan gas. Sama seperti zat padat dan zat gas, zat cair, zat gas juga memiliki tekanan. Oke, di buku kalian, nah, kalian pernah melakukan percobaan seperti ini? Kalau saya pribadi saya sudah pernah. Jadi ini adalah gelas awalnya seperti ini modelnya percobaannya. Awalnya ada sebuah gelas, kemudian diisi air, ditutup dengan kertas, kemudian dengan cepat dibalik sehingga posisi gelasnya menjadi seperti ini. Ini ada air. Dan kemudian tangan kita dilepaskan di sini. Dan apa yang terjadi? Airnya tidak tumpah ke bawah. Jadi airnya tertahan ini untuk sementara waktu sampai kertasnya basah dan airnya bisa keluar. Nah, kenapa airnya tidak bisa keluar? Karena air di sini punya tekanan, dia mau menekan kertas ke bawah. Tetapi di luar sini ada udara yang menekan kertas ke atas. Sehingga kertas ini tertekan dari atas bawah sehingga dia tidak kemana-mana. Sehingga airnya tertahan. Ini menunjukkan bahwa udara juga bisa menekan atau memiliki tekanan. Sekarang mari kita lihat bagaimana karakteristik tekanan udara. Nah, percobaan kedua seperti ini. Ada air ditaruh di labu Erlenmeyer, ini ada di laboratorium. Kemudian di mulut labu Erlenmeyer ini dikasih dengan balon. Begitu dipanaskan, balonnya mengembang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika air dipanaskan, air ini akan menguap. Nah, sebelumnya di sini hanya berisi udara saja. Berisi udara saja, tapi setelah dipanaskan, di sini selain ada udara, juga ada uap air. Nah, gabungan antara udara dan uap air ini memberikan tekanan kepada balon, sehingga balon bisa mengembang seperti ini. Nah, penjelasannya di sini. Penjelasannya di sini. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam labu Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Yaitu udara di sini mengalami pemanasan. Akibatnya gerakan partikel gas dalam labu Erlenmeyer semakin cepat. Nah, jadi kalian ingat partikel. Nah, di sini ada partikel-partikel. Partikel air ada di sini. Partikel gas ada di sini. Nah, partikel itu sifatnya kalau suhunya dingin, dia akan cenderung diam. Tapi begitu dia menerima panas, yang terjadi mula-mula partikel ini akan bergetar sendiri, kemudian dia akan bergerak secara acak. Nah, pergerakan partikel secara acak kalau dalam zat cair dapat kita lihat begitu mendidih ada gelembung-gelembung udara yang ke atas. Nah, partikel di udara juga sama walaupun tidak bisa kita amati secara langsung. Ada partikel udara diam, begitu menerima panas dia akan acak, bergerak acak. Nah, sehingga gerakan partikel gas dalam labu Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanan menjadi membesar. Pemuaian adalah perubahan volume partikel molekul, dia menjadi lebih besar. Secara mudahnya seperti itu. Oke. Jadi intinya seperti itu, bahwa kalau sebuah zat gas dia menerima panas, kalau kita tuliskan urutannya, kalau zat gas
ini dalam kondisi yang dingin, maka susunan partikelnya dia akan cenderung diam. Nah, kalau dia menerima panas, maka partikelnya akan memuai dan bergerak secara acak. Memuai dalam arti ini ukuran volume partikelnya menjadi besar. Kalau kita analogikan, kalau pada waktu dingin ukuran partikelnya segini, begitu saat panas ukuran partikelnya bisa membesar. Nah, perbesaran ukuran partikel ini dan gerakan partikel secara acak ini mengakibatkan udara memiliki tekanan. Sekarang kita lihat di sini penjelasannya. Kita akan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita ini hidup di atmosfer, atau atmosfer ini kita sebut saja bagaikan lautan udara. Udara karena dia partikel, dia memiliki berat yang berbeda-beda tergantung ketinggian. Kenapa beratnya berbeda-beda tergantung ketinggian? Kalian masih ingat apa rumus berat? W sama dengan M kali G. Massa partikel udaranya tetap, tetapi ketinggian berubah-ubah ini mengakibatkan besarnya gravitasi, percepatan gravitasi ikut berubah. Karena percepatan gravitasi ikut berubah, maka pada akhirnya berat udara pun ikut berubah-ubah. Kita lanjutkan. Pada lapisan udara yang tinggi, hanya terdapat sedikit partikel udara. Jadi pada tempat yang tinggi, dapat dikatakan jumlah udaranya sedikit. Dan lapisan udara tersebut ditekan oleh berat benda yang berada dalam lapisan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita gambarkan, nah, misalnya di lapisan ini udaranya banyak, maka W-nya juga besar. Pada atas ini udaranya sedikit, maka W-nya juga kecil. Nah, karena udaranya sedikit, maka menghasilkan tekanan yang sedikit pula. Tekanannya kecil. Sehingga tekanan tempat yang tinggi, tekanan udaranya kecil karena jumlah partikel udaranya sedikit. Di partikel udara yang mampu menekan ini sedikit. Kalau kita lihat di sini, kalau di daratan atau di permukaan laut itu tekanan udaranya 76. Naik sedikit, setengah puncak Gunung Everest itu 50 tekanannya. Di puncak Gunung Everest 5 jadi 30 dan di ketinggian besar udara menjadi 15. Jadi tekanan udara itu semakin ke atas semakin mengecil. Semakin ke bawah tekanan udaranya semakin besar. Hal ini dikarenakan lapisan udara di bawah lebih banyak partikel udara sehingga tekanan yang diterima adalah besar. Nah, baik, itu anak-anakku ya. Jadi poin pertama, tekanan udara itu dipengaruhi oleh jumlah partikelnya. Sedikit partikelnya, tekanannya juga kecil. Banyak partikelnya, maka tekanannya besar. Partikel udara paling banyak ada di bawah daripada di atas. Semakin ke atas partikelnya semakin sedikit, tekanannya semakin kecil. Tekanan paling besar ada di permukaan laut atau daerah daratan. Nah, besarnya adalah 76 cm Hg cm air raksa. Dan setiap kenaikan 10 meter, tekanannya berkurang 0,1 cm Hg. Jadi
Kalau pas di permukaan laut atau sejajar dengan permukaan laut itu 76, 10 meter di atasnya berkurang 0,1 atau 75,9. Nah, alat ukur untuk mengukur tekanan udara ada banyak, yaitu ada yang pertama barometer air raksa. Ini dilakukan oleh Torricelli di tahun 1643. Bagaimana sih pembuatan barometer air raksa ini? Ada tabung kaca yang panjangnya 1 meter diisi penuh dengan air raksa. Setelah diisi penuh, kemudian seluruh ujungnya ini ditutup dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air raksa. Jadi ini ada air raksa. Seperti model air minum pakan ayam. Nah, begitu dilepas ibu jarinya, air raksanya turun dan berhenti. Nah, tinggi ini adalah 76 cm. Sehingga didapatkan bahwa tekanan udara adalah 76 cm karena air raksa Hg. Jika tabungnya diganti dengan diameter yang lebih besar, hal yang sama masih tetap terjadi, 76 juga tingginya. Dimiringkan juga 76, kecuali miring sekali baru terganggu. Sehingga kita mendapatkan nilai 76 cm Hg sebagai tekanan udara standar itu adalah dari barometer, alat untuk mengukur tekanan udara. Nah, bagaimana kalau dengan gas di suatu wadah, misalnya gas LPG, itu menggunakan manometer. Ada dua jenis, manometer raksa terbuka dan manometer raksa tertutup. Kita bahas yang manometer raksa terbuka dulu. Jadi manometer itu sama pipa U kemudian diisi raksa. Pada kondisi awal tingginya raksanya sama. Ini ujung terbuka. Nah, kemudian salah satu ujungnya dihubungkan ke suplai gas. Apa yang terjadi? Bisa terjadi seperti ini. Ini menekan sisi yang sebelah kiri naik atau sisi yang sebelah kanan naik. Nah, artinya apa? Kalau sisi yang terbuka ini yang naik, kan di sini ada tekanan udara, di sini ada tekanan gas. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan gas lebih besar daripada tekanan udara karena dia mampu mendorong. Sedangkan kalau sebaliknya di sini yang naik, tekanan gas yang kalah dari tekanan udara lebih besar daripada tekanan gas. Nah, sehingga kalau pada kaki terbuka yang naik atau menimbulkan selisih ketinggian, maka tekanan gas adalah tekanan atmosfer ditambah selisih ketinggian. Ini kalau yang naik yang ini, yang kaki terbukanya. Kalau ini, maka tekanan gas Vgas sama dengan tekanan udara ditambah ketinggian. Sedangkan kalau sisi yang terbuka yang turun, maka tekanan gasnya lebih kecil sehingga tekanan udara dikurangi selisih ketinggian. Kita lihat kalau kaki terbuka, P atmosfer atau tekanan udara ditambah ketinggian, P atmosfer berapa tadi? 76 cm Hg. Sedangkan kalau sisi terbuka yang turun, maka tekanan udara dikurangi H. Nah, ini tadi ya, jika tekanan ruang gas yang diukur lebih kecil ditandai dengan apa? Nah, kalau gasnya ini mampu mendorong sampai raksa di sebelah terbuka ini naik, ini menunjukkan
gasnya tekanannya lebih besar. Besarnya berapa? Tekanan udara ditambah selisih ketinggian. Kalau raksa yang di sisi gas yang naik seperti ini menunjukkan tekanan gasnya lebih kecil daripada tekanan udara. Berapa besarnya tekanan udara dikurangi selisih ketinggian. Nah, ini untuk manometer raksa terbuka. Di sini ada contohnya. Misalkan nilai selisih ketinggian 30, maka kalau yang kasus pertama 760 tambah 30, 790 mm Hg. Kalau kasus yang kedua yang tekanan gasnya lebih kecil, berarti misalnya selisihnya 20, berarti 760 mm Hg. Kalau 76 cm Hg, kalau mm Hg 760 dikurangi 20, 740 mm Hg. Nah, kemudian ada manometer raksa tertutup seperti ini. Artinya apa? Di sini tidak ada tekanan udara yang ikut campur karena ditutup. Nah, atau saya tuliskan. Tidak ada tekanan udara yang mempengaruhi. Oke. Tidak ada tekanan udara yang mempengaruhi. Nah, sama prinsipnya seperti ini. Jika ruangan gas tidak memiliki tekanan nol, maka kolom pada raksa sama. Nah, begitu gasnya yang dibuka, maka akan timbul selisih ketinggian. Selisih ketinggian inilah setara dengan tekanan gas. Nah, itu adalah manometer raksa tertutup. Oke. Jadi kalau kita buat rangkuman tentang tekanan, itu besar tekanan suatu benda terhadap alas adalah sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas alas. Ini pada tekanan zat padat. Oke, ini adalah tekanan zat padat. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh benda cair. Ini tekanan zat cair. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Archimedes menyatakan bahwa seluruh atau sebagian benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan diberikan oleh zat cair itu gaya tekan ke atas atau gaya apung sebesar zat cair yang dipindahkan. Ini sampai sini adalah tekanan zat cair. Nah, pada tekanan gas, yaitu tekanan udara di kondisi standar atau sejajar permukaan laut adalah 76 cm Hg atau 760 mm. Tidak juga cukup tempatnya. Saya tulis di sini bisa 776 cm Hg atau 760 mm Hg. Setiap kenaikan 10 meter berkurang 0,1 cm Hg dan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas ada barometer, jadi untuk mengukur tekanan udara, manometer raksa terbuka dan manometer raksa tertutup untuk mengukur tekanan suatu gas tertentu. Baik anak-anakku semua, ini adalah tentang tekanan pada gas. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya berikan lewat video ini. Jangan lupa bukunya dibaca agar kalian dapat penjelasan lebih rinci lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.